Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apoteker Jabar Motekar. Oke. Bapak Ibu sejawat sekalian atau siapapun juga yang menonton acara podcast kita kali ini, saya Agus Sulaiman dari pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia daerah Jawa Barat. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan bertemu dengan tim dari Universitas Bakti Kencana. Acara ini atas kerjasama PDIAI Jabar dengan Universitas Bakti Kencana. Kita akan melakukan berbincang-bincang nih dengan seorang ahli botani farmasi, biologi farmasi. Ya. Ini ada Bapak Dr. Apoteker Dadang Juanda MSI. Beliau itu selaku Kaprodi Profesi Apoteker ceritanya ya. Sekarang ini itu Pak ya, amanahnya ya. Oke, Bapak Ibu, PDIAI Jabar membuka kerjasama dengan siapapun juga yang akan hadir di dalam podcast ini. Jadi untuk Bapak Ibu yang memang berminat, siapa tahu punya sesuatu yang akan dibagikan kepada ilmu-ilmunya kepada masyarakat lebih luas, monggo silakan menghubungi Sekretariat PDIAI Jabar. Ya. Baik Bapak Ibu, ini di depan saya sudah berbagai macam berbagai macam bumbu nih kalau saya lihat ya Pak Dadang ya. Iya, ini familiar banget Pak ya. Iya. Apa nih ceritanya nih Pak Dadang? Kalau saya lihat kan tema kita adalah menyiapkan dapur menjadi sumber imunitas. Pak, ya. Ini gara-gara bukan gara-gara sih sebenarnya ya. Hikmah dari pandemi. Betul, Pak. Kita banyak di rumah, kemudian jadi kita akhirnya lirik-lirik dapur kita gitu. Ini sehingga Pak Dadang juga hari ini ngajak dapur bagi seorang ahli farmasi, biologi farmasi, melihat dapur itu seperti apa. Betul Pak. Jadi kan jadi kalau dapur gitu ya, itu kan tidak lepas dari memasak kemudian. Dan mungkin gaya memasak di masyarakat kita gitu ya, di Indonesia sangat kaya sekali dengan rempah-rempah gitu Pak ya. Jadi sebetulnya ya selain untuk pemenuhan ke arah rasa bumbu juga gitu ya, tetapi sebetulnya punya potensi lain Pak. Jadi kalau kita lihat beberapa bumbu yang digunakan dalam masakan itu dia juga punya potensi digunakan dalam sebagai sumber tanaman obat gitu Pak. Jadi mungkin ini Pak ada beberapa contoh yang saya bawa gitu ya. Jamu gitu Pak. Betul Pak. Jadi bisa jadi kan mungkin selama pandemi kita digembor-gemborkan harus meningkatkan sistem imunitas Pak. Betul. Jadi kalau seandainya kita membeli suplemen, vitamin gitu ya, apalagi dengan kondisi ekonomi yang sekarang ya tahu sendiri Pak ya. Betul. Jadi sebetulnya kalau kita kembali ke dapur itu banyak potensi yang dapat kita gunakan Pak. Apalagi dari pemerintah tuh sudah ada edaran. Jadi pemerintah mengedaran beberapa ramuan-ramuan dari tanaman obat itu dapat digunakan untuk meningkatkan sistem imunitas. Dan Pak, kalau seandainya kita lihat bahan-bahan tersebut ada di dapur Pak semuanya sebetulnya. Asalkan kita bisa berinovasi nih gitu ya, karena kan mungkin kalau setiap kita akan konsumsi kita harus godok gitu kan agak PR Pak ya, repot gitu ya. Jadi gimana nih caranya kita membuat berbagai produk-produk yang nantinya dapat digunakan secara instan dan bisa masuk ke segala usia Pak. Jadi mungkin kita hadir sebagai alternatif bagaimana mengolah bahan-bahan dari dapur, kita olah menjadi suatu sediaan instan dan bisa klaimnya sebagai meningkatkan sistem imunitas Pak. Oke, jadi kita ceritanya sekarang mengenal dapur sebagai sumber bahan imunitas. Betul. Gitu ya. Jadi ada apa saja di Pak Dadang? Oke Pak. Ini nanti kita beberapa segmennya Pak ya, kita ini ya kenapa bisa jadi seperti ini, kemudian cara bikinnya boleh ya Pak? Siap Pak. Berbagi. Sorry Pak. Aduh. Ya. Ini panitia menyediakan minuman Pak. Ya, aneh ya? Betul Pak. Itu adalah salah satu produk yang kita buat Pak. Oh, yang mana nih Pak? Yang mana di sini? Itu James Pak. Oh, James? Iya, James. Oh, jadi James itu ada jahe merah Pak. Jadi jahe merah kombinasi dengan lengkuas Pak.
Itu pun sudah rekomendasi dari ada jeruk nipisnya juga? ada Pak. Jadi bisa sebetulnya kita tambahkan biar jeruk nipis, jadi Pak. lebih seger Iya, ya? lebih seger gitu kan. Jadi selain imunitas dan sekarang kan musim-musim hujan Pak. Ya, Jadi sangat cocok sekali ini Pak. kita ruangan ber-AC juga Betul, cocok nanti ya. menemani WFH Pak. Rapat-rapat Oke, WFH. oke. Jadi jahe Jahe merah. merah, betul Pak. Kemudian ini juga Nah, ada beberapa contoh nih yang Betul pada Pak. di bawah. Jadi apa aja nih? salah satunya adalah ini black garlic Pak. Jadi garlic. betul black kan agak apa gitu ya black garlic. Jadi ada juga yang nyebut bawang putih hitam apa maksudnya gitu ya. Rada-rada aneh gitu ya. Jadi sebetulnya black garlic itu adalah bawang putih yang difermentasi Pak. Diolah. Oke. Tentunya fermentasinya ada teknik tersendiri. Jadi kita menggunakan pemanasan di 60 sampai 70 derajat biasanya kita lakukan selama 14 hari Pak. Nanti akan berubah seperti ini Pak. Kayak gitu. Baunya agak ada sih Pak, masih ada dikit. Oke. Tetapi cenderung nanti agak kayak dodol Pak, rasanya ada manis-manisnya dan agak Ini sih udah agak berkurang dari Betul, bau Pak. kalau bawang putih kebayang Pak ya ya. gigit bawang putih langsung. Iya, gitu. Aduh, saya dulu biasanya Betul. kalau misalnya batuk, Betul. batuk digeprek, terus diminum. Iya Pak, itu betul. agak lumayan. Nah gitu. itu Pak, iya itu bisa. Jadi ini salah satu black garlic Pak. Jadi Black garlic. iya, yang lagi tren sekarang gitu Pak. Sebetulnya kita bisa bikin di rumah sendiri Pak black garlicnya. Mungkin suatu saat kita Ya, adakan betul, Pak betul, sesi betul. gimana mengolah tanaman ini. Ya, yang berikutnya Yang apa nih, Pak? berikutnya Pak ini adalah lengkuas Pak. Oke. Jadi lengkuas ini kan yang sering digunakan dalam masakan gitu Pak ya, lengkuas. Jadi yang itu nanti kita sudah olah Pak menjadi bentuk kering gitu Pak. Jadi harus bentuk begini. Ya itu biasa supaya lebih awet Pak. Jadi kan Supaya lebih awet. kalau saya sendiri kan di rumah kayak bumbu kan nggak beli Pak ya. Jadi nanam aja Wow. tuh Pak gitu ya. Jadi kalau seandainya ketika panen itu kan banyak Pak. Kan supaya kita nyetoknya akan awet dalam jangka waktu lama biasanya kita olah sehingga kita dikeringkan. Kita kalau di bidang biologi farmasi kita menyebutnya simplicia Pak. Nah, itu oke. adalah Nah, ini simplicia, betul Pak. jadi ini ya, ini Bapak Ibu, ini kita mungkin bisa simpan agak lebih lama. Betul ya? Pak. Gitu. Cara bikinnya nih Pak Oke Dadang. Pak, cara bikinnya ya. Ya sebetulnya nanti panjang Pak ya ceritanya. Iya, Cara iya. bikinnya sampai menjadi Dipotong-potong. dipotong-potong, jadi ya singkatnya kemudian dikeringkan Pak. Dikeringkan. Ya, jadi Dikeringkannya pakai apa? nah sebetulnya pengeringannya kalau kita kembali lagi gitu Pak ya, ada dua metode Pak. Jadi bisa pengeringan secara alami. Jadi menggunakan sinar matahari ataupun menggunakan alat. Tentunya ya ini kan hanya di rumah gitu ya, alat yang sederhana saja gitu Pak. Jadi itu bisa digunakan. Tetapi mungkin apapun alatnya yang kita pegang adalah patokan umumnya Pak. Jadi kalau supaya kita mendapatkan bahan obat yang kering tetapi dengan kualitas yang masih sama seperti dengan segarnya. Jadi ada beberapa acuan Pak. Jadi kalau ke arah proses pengeringannya. Yang pertama, pengeringan itu tidak boleh lebih dari 50 derajat. Tidak lebih dari Iya, 50 jadi derajat. maksimal 50 derajat. Tetapi Pak ada beberapa kan tanaman obat tuh yang punya aroma yang cukup kuat gitu Pak ya. Kayak cengkeh misalnya. Betul, itu kan Oh. dia tuh mengandung aroma, itu kita sebutnya adalah minyak atsiri. Jadi minyak yang mudah menguap. Dan tentunya kan minyak tersebut punya efek ya untuk kesehatan. Jadi itu biasanya kita keringkannya pada suhu maksimalnya 40 derajat Pak. Oke. Supaya kita nggak kehilangan gitu Pak Iya. senyawanya. Itu nah Betul, ini Pak. kan kalau udah mulai nih pakai 50 derajat, Betul. tidak lebih dari 40 derajat itu Betul, berarti Pak. kan harus Ada alat ukurnya Pak ya gitu. sebetulnya. Jadi Betul. pakai apa itu Pak Dadang? Iya, Apakah gitu ya. alat yang sudah ada jadi Betul. pasti kan mahal kalau Betul, misalnya Pak. udah harus ada termometer yang Betul. terpasang. Iya. Jadi memang kalau kita sering belanja online Pak ya, kalau ibu-ibu sekarang gitu kan, istri saya pun sering gitu Pak ya, itu biasanya kalau kita search itu ada dehidrator Pak. Dehidrator. Jadi nanti kita tinggal iris tanamannya, dimasukkan ke dalam alat tersebut, kita bisa set suhunya Pak. Tapi tentunya kan itu mengeluarkan harga yang tidak sedikit gitu ya. Jadi kalau saya sendiri sih di rumah bikin membuat oven pengering sendiri Pak.
Gitu. Ada, saya membuat sendiri Pak. Dengan kapasitas yang lebih besar Pak. Oven pengering? Betul Pak. Jadi oven pengering nanti ini apa Pak Dadang mau jualan oven pengering ya? Atau nanti mungkin kita bisa bisa Pak. Bisa bikin satu seri sederhana mungkin ya Pak ya. Jadi sambil boleh dicatat tuh Pak Fauzan ya. Oke. Jadi kan itu pengolahannya ya. Jadi kan kalau pakai alat yang dehydrator tuh kapasitasnya kecil Pak. Kapasitas kecil, kemudian kan lumayan juga tuh Pak ya. Jadi hanya waktunya jadi lama. Jadi saya membuat gitu ya lemari pengering. Jadi cluenya pakai bohlam Pak. Pakai bohlam Pak. Dindingnya lampu pijar. Dindingnya pakai ada deh Pak. Ada dindingnya gitu ya. Pakai apa? Iya. Nanti kita tinggal diukurnya pakai termometer Pak. Oh gitu. Kalau dulu saya di lab itu kan ada lemari pengering gitu ya. Lemari pengering itu pakai bohlam gitu. Tapi nggak pernah diukur suhunya. Iya. Tinggal simpen aja termometer. Nanti kita sesuaikan dengan watt bohlam yang kita pakai Pak. Gitu aja sebetulnya. Iya. Boleh. Nanti saya pikirkan nanti ini deh. Iya Pak. Oke. Jadi dia dikeringkan di situ. Pak. Berapa lama? Ternyata Pak biasanya itu karakteristik bahan berbeda-beda Pak. Tentunya kan kita nggak mungkin mengeringkan si rimpang utuh gitu ya, bergelondongan gini. Pasti. Tentunya Ini kan kita udah dicuci, dibersihkan, kemudian diiris. Betul. Ini irisannya apakah ada ukurannya atau? Iya, betul Pak. Gimana nih? Jadi biasanya mengiris itu bagus ya dan kita tidak boleh mengiris lurus Pak, tetapi agak melintang Pak. Jadi ini kan agak terlihat panjang gitu ya, agak melintang. Itu biasanya untuk mempercepat proses pengeringan Pak. Ya seperti itu. Kemudian nanti kita keringkan. Nah, berapa lama dikeringkan? Tentunya Pak itu patokannya beda-beda. Lalu apa yang bisa kita cek Pak? Ini tinggal kita patahkan. Kalau dengan mudah dipatahkan, kalau ini gitu ya, itu berarti sudah kering. Tetapi kalau itu disimpan, kalau lengkuas itu dia kaya akan serat Pak. Jadi agak susah. Dan dia kalau pas Pak, ini mah harus pakai ilmu. Iya betul ya, Pak. Sebetulnya biasanya Pak hanya 1-2 hari kok Pak. Jadi itu dibiarkan 1-2 hari. Betul Pak. Langsung plak itu tandanya sudah kering. Jadi patokannya. Jadi tidak. Tapi kalau udah kering begini masih bisa jadi bumbu? Masih bisa Pak. Jadi kan tinggal kita blender saja Pak, kita haluskan, tinggal jadi bumbu tabur. Jadi nanti untuk keperluan bumbunya nggak perlu lagi beli bumbu. Nggak perlu berarti beli. ini buat ibu-ibu nih bumbu serbuk gitu yang sudah dalam bentuk serbuk bisa dipakai. Wah ini ternyata ya. Jadi bisa menghemat pengeluaran keluarga Pak. Betul. Jadi selain hemat juga bisa sehat Pak ya. Sehat betul. Pak Dadang, tanaman apa aja nih yang bisa dijadiin untuk sistem imun nih? Iya Pak, jadi sebetulnya banyak ya. Mungkin kalau ketika pandemi kan kita dapat anjuran juga untuk mengkonsumsi vitamin C gitu ya. Dan mungkin vitamin C dapat kita dapatkan mungkin pertama dari cabai Pak ya. Cabai capsaicin itu ada vitamin C juga, cabai gitu ya. Kemudian bisa dari jeruk lemon gitu kan, kemudian jeruk nipis itu sangat kaya dengan vitamin C. Tetapi kan untuk imunitas tidak hanya vitamin C Pak, jadi banyak senyawa-senyawa lain gitu ya yang memberikan aktivitas sebagai meningkatkan sistem imunitas. Jadi kalau mudahnya sih kita lihat gitu ya acuan dari Kemenkes bahwa banyak tanaman yang berpotensi sebagai untuk meningkatkan sistem imunitas. Jadi contohnya ada kencur gitu Pak. Ada kencur, kemudian ada lengkuas, ada kunyit, lemon, sebetulnya ada daun pandan, itu banyak sekali Pak. Dan tentunya daun pandan? Betul Pak, jadi pandan tuh biasanya untuk menutupi aroma Pak. Jadi nanti kalau kita searching itu pustakanya biasanya dibikin formula Pak. Jadi tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri. Kan jadi dibikin ramuan. Iya, itu gitu. untuk lebih. Ini kalau saya lebih mudah diterima, kalau saya Pak. minum kadang ya Betul. di satu tempat itu ada artisanti Pak. Artisanti itu di situ tuh ada teh gitu ya. Terus dikasih ada aroma-aroma gitu. Kayaknya bisa Pak. Itu benar. Betul, Jadi Pak. modelnya model kayak begini nih Pak Dadang, ini kan teh ya. Teh sentur Pak. Teh sentur. Tapi kalau yang di sana itu yang artisanti itu dia nggak sampai bubuk ini Pak. Betul Pak. Jadi agak kelihatan masih gelondong-gelondong. Jadi itu tapi sensasinya jadi aromanya
macam-macam gitu. Pak ya, diformulasikan. Betul, ya, betul. Kayak ini kan, ini apa aja nih Pak isinya nih? Bapak di UBK tuh dosen-dosennya tuh rada-rada rajin gitu Pak ya, rajin banget lah. Jadi mereka tuh dari penelitian-penelitian. Oh ini memang itu salah satu produk hasil penelitian dari teman-teman di UBK. Jadi kalau Senkur tuh dia kombinasi antara Senkur Pak, Centella asiatica dan kurkumin, kunyit Pak. Jadi kita itu sebetulnya namanya dari situ. Oh, gagan. Gagan Pak, Centella asiatica dan kunyit. Itu nantinya seperti itu. Jadi itu dari produk teman-teman. Jadi sudah diuji terhadap hewan uji, kemudian dia punya efek terhadap pemeliharaan kesehatan dari pembuluh darah Pak sebetulnya. Betul. Tentunya kan kita bikin sediaan dulu yang sederhana Pak. Mungkin kedepannya bisa dibuat untuk sediaan yang lain. Oke. Jadi ini contoh-contoh. Ini mungkin Pak Dadang tadi kita coba ke ini dulu ya Pak ya. Bagaimana cara kan kita sudah buat begini nih Pak. Iya. Kemudian kalau cara mau bikin jadi minumannya jadi bikin granul Pak ya. Jadi kita jadi bikin serbuk ini ya. Jadi kan sebetulnya dari potongan ini yang sudah jadi simplisnya sebetulnya bisa langsung Pak dikonsumsi. Digodok saja, nanti airnya tambahkan gula. Tapi kan agak repot Pak ya. Jadi setiap mau makan harus digodok dulu. Akhirnya kita bikinlah yang namanya granul instan Pak. Ini instan, ini ada sudah kayak serbuk itu dan isinya memang tambahannya adalah sukrosa Pak, gula pasir. Gitu. Tapi mungkin kedepannya kita akan kembangkan supaya komponen gula pasirnya kita kurangin Pak ya, supaya lebih diterima oleh teman-teman. Iya. Nah itu. Jadi ini misalnya nih kalau yang ibu-ibu di rumah yang memang punya halaman luas terus bikin tanaman begini, kemudian ini bisa ya mereka bisa bikin, banget Pak gitu ya bikin. Kita kan ya nanti nanya-nanya aja di sini ya kalau misalnya ada Pak Fauja nanti ada hotline service-nya kan di sini kan ya, jadi nanti bisa siapa tahu ada ibu-ibu PKK atau misalnya teman sejawat yang akan melakukan pengabdian kepada masyarakat, misalnya mau berdiskusi dengan Pak Dadang ya untuk pembuatan model-model seperti ini. Ada beken, kemudian ada granular lemonade ya. Iya Pak, itu. Oke, nanti bisa menghubungi hotline yang ada di sini gitu. Oke, jadi sebenarnya tadi kalau saya boleh ini kan ya Pak, ini tuh berfungsi supaya kita bisa lebih awet. Betul. Ya, jadi penyimpanannya nggak sampai berjamur, nggak sampai busuk gitu ya. Kemudian kalau misalnya ini nanti kalau bisa buat teh, bisa buat ini yang lebih yang granul ya untuk lebih memudahkan gitu ya. Oke, Pak Dadang. Hal-hal penting apa sih yang harus kita perhatikan nih kalau membuat begini, membuat ini? Ya. Berarti kan yang pertama kita harus pastikan bahwa kebenaran jenis Pak, kebenaran jenis dari tanamannya. Misalkan ini kan jahe Pak, jahe merah. Bapak tahu ada berapa jenis jahe? Jahe itu ada 3 Pak sebetulnya. Ada jahe merah, jahe emprit, jahe gajah. Nah itu beda-beda sebetulnya Pak. Jadi kalau jahe gajah tuh yang gede-gede, jahe emprit itu kecil tapi aromanya sangat menusuk sekali Pak. Nah kalau jahe merah ini kalau dipotong itu ada warna merahnya. Jadi yang kita pakai adalah jahe merah. Kalau jahe yang ada di rumah? Yang rumah itu adalah jahe emprit Pak. Kalau jahe gajah jahe gajah tuh ukurannya lebih besar daripada jahe emprit dan aromanya tidak terlalu menusuk. Oh, pantesan yang emprit itu lebih tajam Pak. Gitu. Iya gitu. Jadi kita harus pastikan dulu nih tanaman yang akan kita olah menjadi misalkan jadi simplicia atau menjadi suatu produk bener gitu Pak. Jadi nanti ya kalau dalam riset kita kan lakukan determinasi gitu ya. Tapi kalau di masyarakat ya kita tinggal bertanya atau kita tinggal membandingkan dengan pustaka ataupun buku-buku majalah googling. Betul Pak, googling. Itu yang penting adalah kebenaran gitu ya. Kalau sudah benar berarti pengolahannya gitu ya kan. Jadi mungkin
dari proses pencuciannya. Jadi usahakan dicucinya beberapa kali, kemudian dalam air menggunakan air mengalir. Air mengalir. Betul. Jadi harus mengalir dan tentunya disikat gitu ya dengan bersih. Kemudian berikutnya adalah tadi yang pengeringan tadi, gitu ya. Dan kalau sudah kering, tentunya disimpan dalam wadah yang kedap udara, Pak. Jadi mungkin kita wadah kedap udara. Iya, jadi makanya ini ada ininya, Pak. Ada karetnya. Awet ya, Pak ya. Jadi nanti dia akan lebih awet dalam penyimpanan jangka waktu yang lama, gitu Pak nantinya. Ada masa daluarsanya nggak Pak? Nah, sebetulnya kan Pak, kalau dia sudah ditekan kadar airnya itu kan lebih awet Pak. Jadi nanti kita bisa mengenali gitu ya, apakah ini masih bagus atau tidak, mungkin dari karakteristik Pak. Jadi kalau menentukan kadaluarsa tentunya saya harus riset dulu. Oh iya iya. Ada alatnya kalau masalahnya itu iya, menentukan. bisa. Tapi setidaknya kita kalau sudah kenali, dibuat Pak, begini dari itu karakteristik relatif lebih. Betul, lebih awet dalam penyimpanan. Ya, terus apa lagi Pak? Nah, berikutnya adalah proses pengolahan. Jadi jangan sampai kita tuh misalkan mau menggodok Pak ya, kita menggunakan suhu yang sangat tinggi Pak. Itu sebetulnya. Jadi nggak boleh sampai betul. Kita gitu harus ya? memilih metode yang lain Pak. Jadi beberapa senyawa tuh sebetulnya tidak tahan terhadap pemanasan. Gitu ya. Jadi kalaupun mau membuat itu, biasanya kalaupun kita akan menggodok, kan kita nggak bisa hindari Pak ya penggunaan ngegodok itu. Jadi usahakan mungkin airnya dipanaskan dulu Pak. Oke. Jadi jangan dari awal. Jadi setelah air panas, kemudian kita tambahkan si bahan-bahannya dan mungkin tidak terlalu lama juga gitu ya nantinya. Karena khawatirnya beberapa senyawa tuh rusak, tidak tahan terhadap pemanasan. Dan itu Pak, betul Pak. Itu kalau orang pakai zaman dulu mah kuali dari Kuali tanah, Pak, iya betul. Itu iya. ada sejarahnya Pak. Sejarahnya atau sebetulnya. dampaknya nggak Iya. sih dengan kita Betul, menggunakan Pak. panci-panci yang biasa gitu gimana? Jadi beberapa pustaka menyampaikan jadi kalau bikin obat tanaman obat tuh harus pakai kuali tanah Pak. Jadi ada itunya. Jadi kenapa kita pakai kuali tanah? Kalau pakai misalkan panci dari seng gitu ya, itu ada kalanya beberapa komponen dari si senyawa dari tanaman yang kita itu dia bereaksi dengan logam Pak. Okay. Betul. Tapi kalau seandainya kan kita agak susah Pak ya nyari kuali tanah gitu ya. Jadi mungkin kita pakai bisa pakai bahan logam stainless atau pakai bahan inert, dari ya? betul Pak, tidak bereaksi dengan bahan yang kita gunakan. Dan kalau sudah jadi seduhan atau perebusan itu kita gunakan tidak boleh lebih dari 1 hari sebetulnya, karena kan medianya air. Nah keuntungannya kalau dibuat granul, betul Pak, sebetulnya setelah jadi godokan tinggal tambahkan gula saja, nanti akan jadi granul. Jadi kita tinggal tambahkan air langsung konsumsi Pak, nggak perlu pakai gula lagi. Oke. Jadi sebenarnya tadi kalau kita runut ya, ini di dapur banyak banyak obat ya, betul, Pak. bahan obat ya, untuk kita bisa gunakan entah dalam keadaan darurat ataupun dalam keadaan memang bisa digunakan rutin ya. Kemudian cara pembuatannya juga sangat sederhana. Betul, gitu, Pak. Kemudian cara mengkonsumsinya juga tadi betul. Kalau yang ini tinggal dimakan aja Pak. Kalau itu. Ya. Kemudian yang ini tadi bisa di blender dulu gitu ya. Tapi kalau bisa dibuat seperti ini. Nih Pak Dadang, boleh saya tahu nih, ini di meja saya ada 5 ini. Iya Pak. Ada 5 nih Pak Faujan. Ini ada 5 nih. Ada sencur, kemudian ada kupina, ada grande ya Pak. Ini keren namanya nih, grande gitu. Kemudian beken. Betul Pak. Beken, terus yang terakhir James. Saya agak tertarik dengan ini granul lemonade gitu. Betul, Ini kayaknya kalau dikasih es setengah hari. Betul Pak, ini seger banget Pak kayaknya. Coba Pak Dadang boleh dijelaskan. Jadi ini memang produk-produk dari teman-teman dosen farmasi di UBK gitu Pak ya. Oke. Jadi mungkin kalau yang teh tadi yang teh senkur Pak ya. Ini. Betul, itu adalah kombinasi centella dan kurkuma Pak. Centella dan kurkuma. Betul. Jadi ada isinya ada pegagan. Kemudian dan kombinasi kunyit Pak. Itu tinggal dicelup-celup saja dan sudah ada pemanisnya stevia Pak. Jadi itu ada pemanis alami yaitu daun stevia. Jadi kita tinggal. Ini buat apa nih?
Itu biasanya Pak itu hasil produk penelitian dosen, teman-teman dosen dari UBK. Jadi ada beberapa dosen yang memang concern terhadap farmakologi, dia menguji terhadap kesehatan dari pembuluh darah gitu. Jadi dia mungkin harapannya dapat nanti digunakan ke arah ke hipertensi ataupun ke arah yang lain, mungkin stroke ataupun yang lain. Tapi memang masih dalam level penelitian. Jadi kita bikin sediaan yang sederhana dulu yaitu teh. Dan kalau kunyit dengan pegagan kan itu edible plant Pak ya, punya riwayat sejarah yang dari dulu itu dapat dikonsumsi langsung. Tapi si kunyitnya nggak bikin langu. Betul Pak. Ternyata ketika kita kombinasikan pada dosis tertentu itu tidak Pak. Jadi malah nanti akan ketutup dengan pegagan dan dengan stevia Pak. Jadi kita lakukan formulasi berapa sih kombinasi yang tepat. Jadi kita terkadang suka keren. Ada uji hedonik Pak bareng teman-teman gitu, diseduh gitu ya. Mana yang paling enak gitu. Nanti kita itu formula yang kita kembangkan. Betul Pak. Terus yang kemudian tadi yang Bapak konsumsi Pak ya, ini adalah jahe merah dan jeruk nipis Pak. Ini? Ya, jahe merah dan jeruk nipis. Itu tentunya ya udah ketahuan dari namanya Pak ya itu dan sangat hangat sekali yang kita pakainya jahe merah. Itu kemudian mungkin Pak ada kupina Pak, ini kupina gitu ya. Ini bikin namanya repot Pak. Jadi bikin nama yang pas tuh kayak gimana gitu dan kita harus cek apakah sudah ada yang pakai nama ini enggak gitu Pak. Karena kan kalau sudah ada nama enggak gitu ya. Ini adalah kombinasi kunyit daun kuas. Ini memang benar-benar dapur banget Pak gitu. Dua-duanya di dapur ada. Buat apa nih Pak? Nah ini tetap Pak formulanya kita targetkan ke arah karena sekarang kita masih dalam proses pandemi Pak ya. Itu kita untuk meningkatkan sistem imunitas. Ini formula kita buat based on rekomendasi dari Kemenkes Pak. Jadi kalau misalnya kita repot-repot nyimpen botol, ya mendingan nyimpen ini. Betul Pak, tinggal diseduh pakai sendok. Sip. Apalagi Pak? Dan mungkin ini beken Pak ya, beras kencur granul. Ini sudah beras kencur granul. Ini sudah biasa ya, familiar dan mungkin kita ingin perkenalkan yang baru Pak, yang baru dari kita, yaitu adalah grande, gitu ya. Grande. Ya, granul lemonade, gitu ya. Wah, ini Pak Ojan nih kita. Tapi lagi dingin gini masih boleh kali ya kita ya nanti habis syuting kita minum. Boleh nanti ditinyum Pak. Sip, mantap. Ini bisa pakai air hangat, air dingin Pak. Air hangat enak juga Pak. Jadi ini isinya adalah perasan dari jeruk lemon. Kemudian dan kulit lemonnya Pak. Kok nggak kelihatan Pak? Betul Pak. Jadi kita sudah formulasikan ini tinggal diseduh saja. Jadi kita hashtagnya adalah infused water instan Pak. Infused water instan. Kulitnya pun di sini Pak. Jadi nanti kalau diseduh ada yang melayang-layang, itu adalah kulit jeruk. Tenang Pak, kulit jeruk ada khasiatnya, ada senyawa flavonoid. Ada senyawa flavonoid. Jadi kalau misalnya dilihat buah jeruk itu ya, bijinya ada manfaatnya. Iya, gitu. Kan kalau kulitnya ada, seratnya ada, kemudian jeruknya ada, tinggal bijinya. Bijinya Pak, yuk kita kumpulin Pak bijinya buat diteliti. Wah, tapi itu terlalu banyak. Karena kecil banget bijinya gitu ya. Jadi ini nggak ada pahitnya Pak. Kan kalau kita bikin infused water kan jadi ada pahit dari kulit jeruk Pak. Ini nggak ada Pak. Ini nggak ada. Jadi memang ini komponennya hanya perasan air jeruk, kemudian kulit jeruk yang kita keringkan, kita kombinasikan. Silakan ini untuk 200 ml Pak. Kita sudah uji coba untuk 200 ml segar Pak. Wah ini ternyata kreativitas dari teman-teman dari Universitas Bakti Kencana nih ya. Pak Dadang, ini bisa diperoleh di mana sih? Ini udah terregister kah atau apa gitu? Nah, siapa ada yang berminat. Karena sebagai informasi di dalam seri ini ada hadiah nih, ada kuis katanya dari panitia bahwa di ujung itu akan ada kuis yang mungkin bisa dapat produk ini barangkali atau saya kurang tahu nanti ini kita siap menyediakan Pak. Siap menyediakan, tapi kalau orang mau mengkonsumsi itu kemana? Iya betul Pak. Ini kan kebetulan masih dalam proses pengajuan izinnya Pak. Jadi jadi belum. Jadi ini masih dikonsumsi sendiri di kalangan kampus. Jadi kalau kita ada acara seminar, kemudian kita bikin welcome drink gitu Pak. Jadi terkadang by request atau ada pengabdian masyarakat. Tetapi mungkin kedepannya kita akan komersialisasi Pak ya, sehingga
karena kan ya bagus juga gitu produknya, Iya, based on riset iya, Pak. betul. Wah, keren nih buat teman-teman di mana di Universitas Banteng Kencana di Fakultas Farmasi khususnya ya. Jadi Bapak Ibu, kalau dilihat kunci dari apa yang kita kata kunci yang dari pembicaraan kita dengan Pak Dadang nih, Pak Dadang, ternyata dengan kreativitas kita bisa membuat apapun juga yang ada di rumah itu menjadi nilai ekonomis, kemudian bermanfaat. Jadi tagline-nya ada mungkin Pak, pada dan and the gang, apa nih tagline-nya? Mungkin sebagai closing juga nih Pak. Iya. Apa nih? Jadi ya tagline-nya intinya sih kita inginnya apa ya? Yang rumit jadi mudah Pak. Oke. Gitu ya sebetulnya. Yang rumit jadi mudah. Iya, jadi kita sebagai solusi yang tadinya godok-godok, silakan langsung seduh saja. Oke, jadi yang tadinya godok-godok, silakan langsung seduh saja. Betul. Baik, Bapak Ibu, karena waktu kita memang sudah terbatas ya. Saya Agus Sulaiman, pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Barat, dan Saya Dadang Juwana, dosen di Fakultas Farmasi UBK. Oke, kami undur diri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Jangan lupa nanti mampir di sini, ada hotline-nya ya, atau hotline servisnya. Mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Dadang juga silahkan gitu ya. Siapa tahu nanti ya udahlah saya jadi reseller aja gitu. Iya, siapa boleh Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kami pamit. Apoteker Jabar Motekar.